Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi dengan saya, Raden Jamal. Kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang kajian tematik dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan buka saja hadis yang ingin kita sampaikan. Hadis ini berkaitan dengan kesucian air laut, ya, kesucian air laut. Hadis yang diriwayatkan atau bersumber dari Abu Hurairah. Saya bacakan langsung hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'a wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Jadi hadis ini menerangkan tentang kesucian air laut. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Rasulullah ketika ditanya tentang air laut, Rasulullah bersabda, menjawab bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Kita lihat status hadis ini. Hadis ini termasuk hadis sahih. Nah, hadis sahih ini bisa kita lihat. Nah, saya kasih tulisan tebal bahwa hadis ini hadis sahih. Banyak ahli hadis yang mencatat di buku mereka. Ada Abu Dawud, ya, mencatat hadis ini di kitabnya At-Taharah. At-Tirmidzi mencatat juga, An-Nasa'i, Ibnu Majah juga di kitab At-Taharah. Banyak. Dan termasuk ulama hadis akhir yaitu Nasruddin Al-Albani itu mengkategorikan bahwa hadis ini termasuk hadis sahih. Nah, ini tulisan ini saya ambil dari buku Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram, pustaka Imam Adz-Dzahabi, tahun 2007 halaman 7. Ada lagi buku lain, ya, buku karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam,
ini juga menulis bahwa hadis ini adalah hadis sahih, ya. Jadi ringkasnya, hadis tentang kesucian air laut itu adalah hadis sahih dan bisa dijadikan pedoman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke kandungan hadis ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang air laut itu suci dan mensucikan. Jadi kalau kita mau wudhu atau kita mau menghilangkan hadas besar seperti orang yang habis keluar sperma untuk laki-laki, atau perempuan yang habis nifas atau habis datang bulan, ketika bersuci dengan menggunakan air laut itu boleh sah, meskipun rasanya asin. Nah, kenapa air laut itu suci dan mensucikan? Karena air laut itu sangat luas, sangat melimpah, sangat banyak, dan kalaupun dimasuki barang-barang najis tentu tidak berpengaruh, kecuali kalau di lokasi tertentu, ya, mungkin di sudut-sudut muara sungai umpamanya, atau di tepi pantai yang kemudian itu tercemar, ya, yang merubah sifatnya air laut, baunya, warnanya berubah, dan jelas-jelas tercemar dengan hal-hal yang najis, tentu para ulama sepakat air laut itu yang tercemar itu, ya, di lokasi itu termasuk najis dan tidak boleh dipakai. Tetapi selama air laut itu normal, biasa, maka tidak ada halangan untuk memakai air laut itu sebagai suci, untuk bersuci dan mensucikan. Mensucikan bagi barang-barang lain, umpamanya baju kita atau tempat tempat makan kita dan lain sebagainya, bisa disucikan dengan air laut ini. Itu yang pertama, kandungan hadis ini. Yang kedua, di hadis di atas juga menerangkan tentang kehalalan bangkai yang ada di laut. Tentu yang dimaksud bangkai di sini adalah binatang-binatang yang benar-benar hanya hidup di laut, seperti ikan, kerang, dan sejenisnya. Tapi kalau binatang-binatang yang hidupnya kadang di laut, kadang di darat, seperti buaya, kuda nil, ular laut umpamanya, nah itu tentu tidak masuk dalam kategori binatang yang dihalalkan bangkainya. Karena binatang yang hidup di dua darat, di dua alam, itu termasuk binatang-binatang yang haram bangkainya, seperti umpamanya buaya umpamanya, walaupun dia lama di laut, kalau dia mati, ya bangkainya tetap haram. Kuda nil, walaupun dia lama di
atau anjing laut, dia bisa hidup lama di laut, tetapi karena dia tidak murni binatang laut, maka dia termasuk binatang yang haram bangkainya. Beda dengan beda dengan ikan, kerang, ya. Ikan itu memang hidupnya di laut, tidak bisa di darat. Maka ikan meskipun dia mati tanpa disembelih, dia tetap halal untuk dimakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak kalah penting, nah ini sekedar bahan untuk pemikiran, ya, bahan untuk pemikiran. Hadis ini muncul ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi dia datang, ya, sengaja datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami ini habis bepergian jauh, berhari-hari, berbulan-bulan di lautan. Sementara bekal air kami itu terbatas. Kalau kami gunakan untuk wudhu, tentu air itu tidak cukup untuk minum kami. Apakah boleh kami itu berwudhu mandi dengan air laut?" Nah, menjawab pertanyaan ini kemudian Rasulullah bersabda ini, ya, wa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Rasulullah menjawab pertanyaan itu bahwa air laut itu suci dan mensucikan, serta bangkainya pun halal. Nah, yang menjadi perenungan bersama adalah bahwa ternyata sahabat Nabi pada masa itu sudah melakukan perjalanan jauh ke berbagai penjuru dunia, dan lama mereka bepergian itu. Mereka bepergian itu menggunakan kapal. Nah, apakah ini tidak bisa menjadikan penguat atau menjadikan dasar, ya, salah satu bukti bahwa ternyata Islam itu sudah menyebar ke seluruh penjuru, termasuk ke Indonesia ini pada awal-awal Islam muncul pada abad ke-7 ke-8. Nah, ini menarik. Maka seminar yang diadakan di Medan pada tanggal 17 sampai tanggal 20 Maret tahun 1963 yang membicarakan tentang sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Hasil seminar itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada awal, ya, pada abad ke-7 dan atau ke-8 Masehi. Artinya pada awal-awal Islam itu muncul dan benar-benar dibawa oleh orang-orang Arab, oleh saudagar-saudagar Arab. Nah, ini di seminar itu ada Profesor Wan Hussein Azmi, ada Profesor Buya Hamka, dan lain sebagainya. Jadi pakar-pakar sejarah Islam, dan mereka memutuskan bahwa Islam itu disebarkan pertama pada abad 7 secara damai lewat para saudagar-saudagar Muslim Arab waktu itu, dan mereka itu pertama kali masuk ke
Sumatera Utara. Ya. Nah, ini pun berdasarkan dengan tulisan kuno Tiongkok ya, yang menjelaskan bahwa memang pada abad 7 itu sudah ada orang-orang yang beragama Islam di Sumatera, di Baros, ya, di Baros, Sumatera Utara. Nah, hadirin, ini menarik ya, menarik kalau dikaji, karena selama ini kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan abad ke-12, ada yang mengatakan abad ke-13, ada juga yang mengatakan abad ke-11. Dan menurut Profesor Buya Hamka, pendapat Snokerkronje yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 itu sangat tendensius. Ya, tendensius. Kenapa? Karena saat itu memang orang-orang Aceh itu ingin dipisahkan dari Islam secara murni, dan dikatakan bahwa Islam itu masuk lewat India, sehingga seakan-akan Aceh itu tidak ada hubungannya dengan Arab Saudi. Nah, kalau ini pemikiran ini kemudian diterima, maka orang-orang Aceh itu kemudian merasa tidak bangga dengan keislamannya, tidak bangga dengan hubungan emosionalnya langsung dengan Arab, dengan orang-orang Arab. Dan ini digunakan untuk melemahkan semangat juang para pejuang Aceh saat itu. Nah, ini sehingga pendapat Snokerkronje menurut Buya Hamka itu tidak ilmiah murni, tetapi memang ada tendensi politik untuk menghancurkan perlawanan para pejuang Aceh. Nah, ini sekali lagi bahan pemikiran kita. Tentu penelitian tentang masuknya Islam ke Indonesia itu perlu digalakkan ya, karena selama ini harus kita akui bahwa literatur ya, penulisan sejarah Islam di Indonesia ini lebih banyak sumbernya dari orang luar daripada dari kita sendiri. Ini tentu sangat ironi, karena memang tradisi kita itu ya memang kurang. Tradisi penelitian, tradisi keilmuan kita memang kurang, sehingga ya wajar kemudian kita tidak terbiasa dengan penelitian-penelitian yang sifatnya itu bisa menambah khazanah keilmuan keislaman kita. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu pelajaran kita tentang tafsir tematik hadis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.